Shalom, salam sehat bagi kita semua, salam berbahagia. Saya percaya kita semua ada di dalam perlindungan Tuhan. Sebelum kita masuk dalam hadirat Tuhan, mari terlebih dahulu kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, semua anugerah yang terbaik yang Kau senantiasa berikan dalam hidup kami. Dan saatnya Tuhan kami akan menyenangkan Engkau, kami akan datang di hadirat-Mu Tuhan, menaikkan syukur kami di hadapan-Mu. Kami percaya Engkau disenangkan lewat pujian ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami siap menyembah Engkau, mengagungkan Engkau. Haleluya. Amin. Kita sama-sama naikkan pujian ini. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Oh, bersamamu, bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Oh, bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari nyanyikan dengan iman. Bersamamu, bersamamu Bapa. Haleluya. Ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan
bersyukur punya Yesus dalam hidup kami, yang senantiasa menyertai langkah hidup kami. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Dalam keadaan kami susah, dalam keadaan apapun keadaan kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu menyertai hidup kami Tuhan. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa di dalam ibadah online LOB Ministry. Saya percaya bahwa semua kita ada di dalam lindungan Tuhan, selalu dalam keadaan yang luar biasa karena Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Sebelum kita masuk di dalam kebenaran firman Tuhan sore hari ini, mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan yang terus melimpah dalam hidup kami. Kami bersyukur kalau saat ini kami masih ada semua karena Tuhan. Tiba saatnya kami mau diisi oleh kebenaran-Mu. Tuhan, mari Engkau memberkati kebenaran-Mu sehingga kebenaran-Mu pada saat ini bisa menjadi berkat dalam kehidupan kami untuk kami tetap kuat di dalam pengiringan akan Engkau. Terima kasih. Ini seluruh kehidupan kami siap sambut berkat-Mu dengan berkat kebenaran-Mu pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita langsung masuk di dalam kebenaran firman Tuhan pada hari ini adalah terambil di dalam 1 Samuel 30 ayatnya 1 sampai ayatnya yang ke-6. Sekali lagi 1 Samuel pasal yang ke-30 ayat 1 sampai ke-6. Judul firman Tuhan di sana dikatakan Siklak terbakar, pembalasan Daud kepada orang Amalek. Ayat 1, ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklak pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklak. Siklak telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai istri Daud
sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Yisrael dan Abigail bekas istri Nabal, orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Ya, amin firman Tuhan. Nah saudara, pembacaan kita saat ini adalah di dalam kebenaran firman Tuhan, yaitu tentang Daud, bagaimana dia mengalahkan Amalek, bagaimana keadaannya saat itu adalah mengalami saat yang sangat-sangat terjepit. Di sana dikatakan di pasal 6, di ayat 6 dikatakan, tetapi Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Nah, kebenaran firman Tuhan pada saat ini saya memberikan tema, yaitu Daud di dalam keadaan yang terjepit. Nah saudara, di dalam kehidupan saya dan saudaraku seringkali kita berada di dalam situasi yang dialami oleh Daud. Yang dialami oleh Daud adalah masa yang terjepit, masa-masa yang sangat tidak mengenakan terjadi di dalam kehidupan Daud, dan itu seringkali juga terjadi di dalam kehidupan kita, di mana bahwa waktu dia mengalami masa terjepit itu, mau lari ke kiri salah, mau lari ke kanan salah, mau maju ke depan salah, mau mundur ke belakang juga salah, dan itu sangat membuat tidak enak. Dan saat itu membuat kita, kalau kita tidak kuat di dalam Tuhan, maka kita bisa mengambil keputusan. Nah seringkali waktu kita mengalami masa-masa terjepit, bagaimana ke situasi yang kita alami? Apakah waktu kita ada di dalam situasi yang demikian, apakah kita mengandalkan Tuhan atau kita mulai meragukan kepercayaan kita kepada Tuhan? Karena saat terjepit itu sangat tidak enak dan membuat harus kita benar-benar mengambil keputusan yang sungguh-sungguh untuk bagaimana kelanjutannya. Karena waktu kita terjepit kadangkala untuk normalnya kita, untuk keadaan tenang itu sulit untuk kita dapatkan waktu kita ada di dalam masa terjepit, waktu di dalam keadaan yang tegang, di dalam keadaan serba hal itu harus kita mengambil keputusan. Nah itu yang dialami oleh Daud. Diceritakan di dalam pembacaan kita saat ini bahwa bagaimana seorang Daud, dia pulang dari Filistin, dia pulang berperang bersama dengan orang Filistin dan sampai di daerahnya, yaitu di Siklag. Siklag ini adalah daerah Daud yang diberikan oleh Filistin kepada dia, dan dia berada di situ bersama dengan orang-orang dia, bersama dengan anak istrinya dia. Dan waktu dia sampai, dikatakan setelah hari ketiga mereka sampai ke Siklag, sampai di sana mereka dapatkan daerahnya, mendapatkan tempatnya itu sudah bukan hal yang baik, tetapi dikatakan terbakar habis. Dan waktu mereka memasuki daerahnya dan mereka sampai di daerahnya, mereka melihat keadaan bahwa semuanya habis, terbakar. Saya percaya bahwa kalau kita di posisi seperti yang dialami Daud saat ini, saya percaya bahwa kita pun mengalami hal yang sama, kesedihan yang luar biasa, sampai dikatakan bahwa Daud bersama dengan rakyatnya saat itu, bersama orang-orang yang mengikuti dia saat itu, dikatakan mereka sangat sedih dan dia menangis sampai tidak kuat lagi. Artinya bahwa kepedihan itu sangat luar biasa dialami oleh Daud bersama dengan rakyatnya yang mengikuti dia saat itu. Karena apa? Semuanya habis. Dan lebih-lebih lagi waktu didapatkan bahwa anak dan istri mereka ditawan sama orang Amalek. Jadi itu membuat mereka sedih, membuat Daud sedih, membuat dia menangis sampai sangat nyaring, sampai dikatakan sudah hilang kekuatannya di situ. Nah, Bapak Ibu Saudara, itulah yang dialami oleh Daud, dan dikatakan di sana bukan hanya sampai di situ, waktu dia mengalami kepedihan, dia mengalami kehilangan hartanya apapun yang sudah dilakukan oleh orang Amalek terhadap Siklag,
bukan hanya sampai di sana, tetapi dikatakan waktu dia sudah sedih, dia sudah melihat bahwa semuanya Siklag sudah terbakar habis dan istri mereka, anak-anak mereka ditawan oleh orang Amalek. Maka apa yang terjadi dikatakan di situ, Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Jadi dia sudah, istilahnya sudah tertindis tangga, tindis lagi tanggal lagi. Karena apa? Dia sudah mengalami kepedihan, dia sudah mengalami kehilangan. Tetapi saat itu dikatakan bahwa dia mengalami masa terjepit. Karena apa? Rakyat lagi mau melempari dia. Padahal bukan salah dia sesungguhnya, tetapi mungkin saat itu orang berkata bahwa karena dia mungkin, atau bagaimana sampai dia yang dipersalahkan sehingga rakyat saat itu dia mau melempari dia batu. Dan itu yang membuat pastinya kalau kita di posisi seperti yang dialami oleh Daud, maka kita akan dilema mau mengambil keputusan bagaimana. Sudah keadaan sedih, sudah semuanya hilang, ditambah lagi dia mau dilempari batu, dia mau dibunuh oleh orang-orang, oleh rakyat yang bersama dengan dia saat itu. Tetapi apa yang dilakukan oleh Daud untuk menghadapi masa terjepit ini, untuk keluar dari masa ini, Daud menghadapinya dengan beberapa hal. Kita lihat di dalam ayatnya yang ke-6 bagian C, di situ dikatakan, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Jadi yang pertama dilakukan oleh Daud waktu dia ada di dalam masa terjepit, waktu dia di dalam masa-masa seolah-olah pertolongan itu tidak ada, dan seolah-olah bahwa untuk mengambil keputusan itu sangat sulit. Karena di sisi lain dia sedih, kehilangan, semua sudah terbakar, dia punya daerah. Di sisi lain rakyat mau melempari dia dengan batu. Tetapi hal yang diambil, keputusan yang tepat diambil oleh Daud adalah yang pertama, bahwa Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Jadi waktu Daud ada di dalam masa terjepit, dia tidak lari kepada kekuatannya, dia tidak lari daripada masalah, dia tidak menyalahkan di sekelilingnya, tetapi dia datang kepada Tuhan. Dia belajar untuk menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dia percaya bahwa Tuhan pasti menolong dia. Dia percaya bahwa situasi yang saat ini terjadi, yang dia hadapi saat ini, sekalipun semuanya kelihatannya semuanya sudah tidak bisa buat apa-apa, tetapi waktu dia menguatkan kepercayaannya, dia percaya bahwa Tuhan pasti menolong dia. Dia percaya bahwa Tuhan sanggup buka jalan di dalam situasi terjepit. Tuhan sanggup ada di sana. Di dalam masa terjepit, Tuhan pasti buka jalan. Dan itu yang dialami oleh Daud. Di dalam kehidupan saya dan saudaraku, seringkali juga pun hal demikian kita alami. Mungkin kita tidak seperti oleh Daud, yang dialami oleh Daud semua terbakar habis, tetapi mungkin kita mengalami masalah di dalam keluarga kita, di dalam pelayanan, di dalam rumah tangga, di dalam usaha, dan mungkin kelihatannya semuanya kayak sudah terjepit semua. Tetapi mari kita belajar untuk menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan seperti yang dialami oleh Daud. Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dia percaya bahwa Tuhan sanggup menolong dia. Dia percaya bahwa apapun yang terjadi di dalam kehidupannya saat ini, waktu dia menguatkan kepercayaannya, waktu dia mengutamakan Tuhan, waktu dia mengandalkan Tuhan, dia percaya bahwa Tuhan pasti turun tangan. Dan di dalam kehidupan kita pun, waktu kita ada di dalam masa terjepit, waktu kita ada di dalam situasi ini, mari kita belajar untuk menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Karena waktu kita menguatkan iman percaya kita kepada Tuhan, kita percaya, kita imani bahwa di dalam situasi ini saya tidak akan terpuruk, di dalam situasi ini pasti Tuhan menolong, maka itu yang akan terjadi, karena pertolongan Tuhan akan selalu nyata di dalam kehidupan kita. Bagaimana seorang Yosafat waktu dia diserang oleh laskar yang besar, apa yang dia lakukan? Dia mencari Tuhan, dia mengambil keputusan. Waktu dia takut, waktu dia mendengar bahwa laskar besar akan menyerang mereka bersama dengan rakyatnya, maka Yosafat takut saat itu. Tetapi setelah waktu dia takut, dia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan.
Dan waktu dia mencari Tuhan, mengambil keputusan yang tepat, maka kita melihat, kalau kita di dalam melihat perjalanan dari Yosafat, dia mengalami kemenangan yang luar biasa. Karena dia percaya, waktu ada di dalam situasi terpuruk, di dalam situasi terjepit, waktu dia belajar mencari Tuhan, waktu dia belajar menguatkan kepercayaannya, hanya mencari Tuhan, ada solusi, hanya mencari Tuhan, ada pertolongan, hanya mencari Tuhan, akan ada mujizat terjadi. Dengan mencari Tuhan akan ada sesuatu hal yang pasti Tuhan buka jalan, sekalipun kelihatannya bagi manusia itu tidak akan mungkin, tapi sekali lagi di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan itu yang dialami oleh Yosafat, bahwa dia mencari Tuhan. Demikian pula Daud, bahwa dia mencari Tuhan, dia menguatkan kepercayaannya, sehingga waktu ada di dalam masa terjepit, dia tetap tenang, dia tetap kuat, dia tetap percaya bahwa Allah yang dia sembah, Allah pasti menolong dia. Dan itu yang harus kita imani di dalam kehidupan saya dan saudaraku, bahwa waktu kita ada di dalam situasi terjepit seperti yang dialami oleh Daud, mari kita belajar untuk senantiasa menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Karena waktu kita menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan, maka itu yang akan membuat kita bisa berkemenangan menghadapi setiap tantangan kehidupan. Itu yang pertama. Yang kedua yang dilakukan oleh Daud adalah di ayat yang ke-8. Di situ dikatakan, kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawananmu. Yang kedua yang dilakukan oleh Daud waktu ada di dalam masa terjepit adalah dia bertanya kepada Tuhan. Nah saudaraku, bagaimana dengan kehidupan saya dan saudaraku? Waktu kita ada di dalam masa terjepit, waktu kita ada di dalam masa terpuruk, waktu kita ada di dalam masa masalah yang cukup besar, masihkah kita bertanya kepada Tuhan? Atau kita mulai mencari pertolongan bagaimana kepada orang-orang yang kita andalkan, mungkin kepada keuangan kita atau kepada apapun yang mungkin kita merasa itu bisa menolong kita. Tetapi tidak ada salahnya memang kita untuk meminta pertolongan bagi manusia, tetapi sekali lagi itu terbatas. Tetapi yang dilakukan Daud adalah bertanya kepada Tuhan. Mari kita belajar di dalam kehidupan kita. Waktu kita ada masalah, waktu kita ada di dalam situasi yang terjepit, mari belajar bertanya kepada Tuhan. Jangan bertanya kepada manusia, karena kadang-kala waktu kita ada di dalam masalah yang besar dan kita bertanya kepada manusia, bukan solusi yang kita dapatkan, tetapi kadang-kala itu akan menambah masalah. Ya masih bagus kalau orang bisa memberikan kita solusi yang benar, tapi kadang-kala kalau kita tidak kuat di dalam Tuhan, kita akan menjadi orang yang kecewa kalau kita mendapatkan solusi itu dan tidak sesuai yang kita harapkan. Tetapi kita belajar kepada Daud bahwa dia bertanya kepada Tuhan, apakah haruskah aku mengejar gerombolan itu? Dia tahu bahwa di saat dia mengandalkan Tuhan, di saat dia bertanya kepada Tuhan, di saat dia mengandalkan Tuhan sepenuhnya di dalam kehidupannya, maka dia percaya pasti ada solusi. Dan itu yang diimani, itu yang dipegang oleh Daud. Dia bertanya kepada Tuhan. Seberapa banyak kita waktu kita ada di dalam masalah, kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan saya harus mau bagaimana? Atau kita mulai putus asa, kita mulai tidak bersemangat, atau kita mulai mengandalkan kekuatan kita, mungkin sudah nasib saya, atau mungkin sudah tidak ada lagi jalan. Tetapi mari kita belajar kepada seorang Daud. Dia waktu ada di dalam situasi yang terpuruk sekalipun, di dalam situasi yang terjepit, dia masih bisa bertanya kepada Tuhan. Artinya bahwa dia tahu bahwa solusi yang terbaik, solusi yang tepat hanya datangnya daripada Tuhan. Tidak ada solusi yang ada di dunia ini sama dengan solusinya Tuhan. Jadi mari andalkan dalam kehidupan kita bahwa waktu kita ada di dalam situasi yang terjepit, situasi yang membuat kita harus mengambil keputusan, bertanyalah terlebih dahulu kepada Tuhan. Karena waktu kita datang kepada Tuhan, saya percaya Tuhan pasti kasih kita hikmat. Bagaimana Tuhan memberikan hikmat kepada
jalan keluar kepada Daud, maka hal demikian pun akan dilakukan Tuhan terhadap kita dengan cara yang berbeda-beda. Di situ dikatakan bahwa haruskah aku mengejar gerombolan itu? Dapatkah mereka kususul? Dan Tuhan berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Dan itu yang dilakukan oleh Daud. Waktu dia sudah bertanya kepada Tuhan, maka dia melakukan. Waktu Tuhan suruh bahwa kejar, maka dia lakukan hal itu. Itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Seberapa berat pergumulan kita sampai hari ini, sampai detik ini, mari belajar bertanya kepada Tuhan. Tuhan pasti kasih solusi di dalam kehidupan saya dan saudaraku dengan cara yang berbeda. Yang penting bagaimana kita mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan saya dan saudaraku. Itu yang kedua. Yang terakhir, bagaimana Daud di dalam menghadapi situasi terjepit ini adalah di ayat yang ke-11. Di situ dikatakan, kemudian mereka menemui seorang Mesir di padang, lalu membawanya kepada Daud. Mereka memberi dia roti, lalu makanlah ia. Kemudian mereka memberi dia minum air dan memberikan kepadanya sepotong kue ara dan 2 buah kue kismis, dan setelah dimakannya ia segar kembali sebab ia tidak makan dan minum selama 3 hari 3 malam. Ayat 13, kemudian bertanyalah Daud kepadanya, budak siapakah engkau dan dari manakah engkau? Jawabnya, aku ini seorang pemuda Mesir, budak kepunyaan seorang Amalek. Tuanku meninggalkan aku karena 3 hari yang lalu aku jatuh sakit. Yang ketiga yang dilakukan oleh Daud waktu dia ada di dalam masa terjepit adalah dia memperhitungkan hal yang kecil. Dia tidak menyepelekan orang-orang yang dia temui di dalam kehidupannya. Kelihatannya itu hal yang sepele, tetapi dia tidak mengabaikan itu. Dia memperhitungkan. Nah saudara, di dalam kehidupan kita seringkali waktu kita ada di dalam masa tersulit, masa terjepit atau masa terpuruk, hal-hal kecil itu kadang kita tidak pikirkan. Karena kita pikir, tidak akan mungkin akan terjadi seperti itu, hanya hal-hal seperti demikian. Tetapi kalau kita mau belajar, kadangkala hal-hal sepele terjadi di dalam kehidupan kita yang Tuhan bawa untuk kita hadapi. Waktu kita ada di dalam situasi terpuruk, kadangkala itu yang solusi untuk membawa kita untuk keluar dari hal yang kita alami saat itu. Itu yang membawa kita mengalami kemenangan. Nah, itu yang dialami oleh Daud. Dia tidak menyepelekan orang yang dia temui. Ya, ternyata itu adalah orang Amalek, dan dari dia Daud bisa mendapatkan kabar bagaimana orang Amalek itu pergi, sehingga dengan berita yang dia dapatkan dari orang yang dia kasih makan tadi itu, maka dia mendapatkan petunjuk dari orang Amalek ini bahwa gerombolan itu lari ke arah sini, sehingga Daud bisa mendapatkan petunjuk untuk mengejar orang-orang tersebut sehingga bisa dikalahkan. Bapak Ibu Saudara, kita belajar hal demikian bahwa sekalipun itu sepele, tetapi kalau kita perhitungkan, itu akan ada dampak yang luar biasa. Waktu kita di dalam situasi yang terpuruk, situasi yang kelihatannya tidak ada pertolongan, tetapi kadang-kala Tuhan izinkan sesuatu hal-hal yang kecil yang mungkin kelihatannya tidak terperhitungkan, tetapi kadang-kala melalui hal itu Tuhan bawa untuk membawa kita untuk kita melihat hal itu, dan melalui hal itu kita bisa mengalami kemenangan. Dan itu yang dialami oleh Daud. Dia perhitungkan hal yang kecil. Kalau dipikir orang itu dia untuk apa kita mau kasih makan dia? Biarkan saja dia mati. Saat ini yang terjadi adalah orang Amalek sudah membuat kita kehabisan harta, sudah hilang kita punya tempat tinggal. Tetapi hal demikian tidak diperlakukan oleh Daud. Dia perhitungkan hal itu, dan dia tahu bahwa itu rencana daripada Tuhan. Dari hal demikian Daud mendapatkan informasi untuk memberantas orang-orang Amalek yang tersebar saat itu. Jadi itu luar biasa. Saya sangat diberkati dengan kebenaran firman Tuhan ini, karena seringkali di dalam kita situasi-situasi yang kepepet, situasi-situasi yang
sangat-sangat membutuhkan membutuhkan pertolongan. Kadang-kala ada situasi-situasi yang Tuhan izinkan kita melihat hal-hal yang sepele, melihat hal-hal yang Tuhan bawa mungkin kelihatannya kecil, tetapi waktu kita melakukan itu ternyata dari hal itu kita bisa mengalami pertolongan, dan itu yang dialami oleh Daud. Nah, seringkali waktu di dalam kehidupan situasi-situasi saat yang terjadi di dalam kehidupan kita seperti ini, maka itu yang membuat kita untuk membawa kehidupan kita bagaimana untuk kita kuat dengan Tuhan, tetapi melalui kebenaran firman Tuhan saat ini, bahwa biarlah di dalam situasi yang tidak baik kita tetap mengandalkan Tuhan, belajar untuk terus menguatkan Tuhan dan menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan, bahkan bertanya kepada Tuhan, dan bahkan yang ketiga adalah memperhitungkan hal-hal yang kecil yang Tuhan kadang izinkan untuk kita bisa melalui itu untuk kita membawa dalam kemenangan. Ini kebenaran firman Tuhan saat ini biarlah menjadi berkat di dalam kehidupan saya dan saudaraku. Sekali lagi bahwa Tuhan selalu ada di dalam kehidupan saya dan saudaraku. Di situasi apapun Dia akan tetap memberikan solusi yang terbaik di dalam kehidupan kita, karena Tuhan Yesus adalah jawaban yang pasti dan tepat di dalam kehidupan setiap orang percaya. Demikian kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan pada saat ini yang telah mengajar kami untuk terus menguatkan kepercayaan kami kepada Tuhan di saat kami ada di dalam situasi yang terjepit. Bahkan yang kedua, waktu kami ada di dalam situasi terjepit, bukan hanya menguatkan kepercayaan kepada Tuhan, tetapi Daud melakukannya itu dengan bertanya kepada Tuhan. Setelah bertanya, dia memperhitungkan hal yang kecil yang terjadi di dalam kehidupan yang dia hadapi. Itu kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan ini. Biarlah itu menjadi kekuatan buat setiap kami yang mendengarkan kebenaran ini, karena kami tahu bahwa Tuhan kami yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang memegang kendali, akan sanggup melakukan segala sesuatu di dalam kehidupan kami, di dalam apapun itu. Terima kasih, kami kembalikan segala pujian hormat atas kebenaran firman Tuhan pada saat ini, semua karena Tuhan. Dan kami berdoa buat bangsa kami, biar Engkau terus memberkati bangsa kami, biar bangsa kami terus dipulihkan dan terus mengandalkan Tuhan di dalamnya. Berdoa buat kota kami Bau-Bau, biarlah Engkau juga terus memberkati, biarlah kota ini diberkati dan dipulihkan oleh Tuhan, terlebih bisa mengenal Engkau secara pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk semuanya. Haleluya. Amin.